Ulama sebut Arab Saudi mendekati akhir zaman. Putra mahkota Arab Saudi jadi perbincangan karena ini. Kerajaan Arab Saudi memang tidak pernah habis diperbincangkan dan selalu menjadi sorotan dunia, bahkan hingga dikait-kaitkan dengan tanda akhir zaman. Pemerintahan Arab Saudi yang saat ini menyaksikan putra mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman telah mengalami banyak perubahan. Dalam pemerintahnya, putra mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman membuat visi 2030 yang bertujuan mengubah negara Arab Saudi yang liberalisme, di mana putra mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman mengubah banyak aturan di Arab Saudi. Di antaranya adalah aturan yang semula diharamkan kini menjadi halal di Arab Saudi. Aturan tersebut diantaranya adalah peningkatan bebasnya wanita di Arab Saudi, konser dihalalkannya dan bioskop serta pencampuran laki-laki dengan perempuan menjadi lebih mudah di Arab Saudi. Tidak hanya itu, putra mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman dalam sebuah wawancara di acara televisi Arab Saudi dilansir dari YouTube yang menyebutkan bahwa putra mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman lebih mementingkan hadis mutawatir, hadis ahad dan hadis kabar jika dibandingkan dengan hadis sahih, hadis hasan atau hadis daif dari Bukhari, Muslim maupun yang lainnya. Dijelaskan lebih lanjut, putra mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman berpendapat bahwa kebanyakan orang telah mengklasifikasikan hadis berdasarkan tipologi sendiri seperti Bukhari, Muslim dan lainnya menjadi hadis sahih, hasan atau daif. Tapi ada klasifikasi lain yang lebih penting, yaitu hadis mutawatir, hadis ahad dan hadis kabar. Disebutkan pula putra mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman mengatakan bahwa hal itu menjadi referensi hukum utama di Arab Saudi untuk menyimpulkan berdasarkan syariat agama Islam di Arab Saudi. Putra mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman menjelaskan juga bahwa hal tersebut akan menjadi referensi hukum di Arab Saudi untuk menyimpulkan berdasarkan syariat. Tujuan putra mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman membuka atau menolak hadis sahih, hadis hasan atau hadis kabar adalah untuk menarik 100 juta turis dan menciptakan 3 juta lapangan pekerjaan di Arab Saudi. Setelah menduduki kursi kekuasaan, putra mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman telah mengubah banyak aturan kerajaan Arab Saudi dengan visi 2030. Visi 2030 yang dibuat putra mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman membuat kerajaan Arab Saudi semakin menjadi negara liberal. Selain itu, Arab Saudi juga menjadi negara sekuler di bawah kepemimpinan putra mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman. Tidak hanya itu, putra mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman juga mengatakan bahwa visi 2030 yang dibuatnya diharapkan dapat melipat gandakan investasi luar negeri Arab Saudi. Banyak para ustadz atau ulama yang mengatakan bahwa hal ini merupakan tanda-tanda akhir zaman dari Arab Saudi. Semakin berubahnya Arab Saudi menjadi negara liberalisme, banyak penggemar dengan akhir zaman yang semakin jelas terjadi di Arab Saudi. Ustadz Zulkifli Muhammad Ali mengatakan bahwa barometer akhir zaman dunia saat ini adalah Arab Saudi. Barometer akhir zaman bukan Indonesia, bukan Cina, bukan Asia Tenggara, bukan Afrika, bukan Eropa, bukan juga Amerika. Barometer akhir zaman adalah Arab Saudi. Di situ ada Mekah dan Madinah, maka semua hadis yang kita baca tentang akhir zaman bisa kita berkaca di sana, kata Ustadz Zulkifli Muhammad Ali melansir dari kanal YouTube Kokotub yang diunggah pada 10 Januari 2022. Tidak hanya itu, putra mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman menandatangani perjanjian damai dengan Israel yang membuat heboh banyak orang. Seorang cendekiawan Islam, Syekh Imran Hussein, mengatakan bahwa tindakan putra mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman berdamai dengan Israel merupakan salah satu bagian dari syirik. Dalam kebijakan itu, putra mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman telah membuka jalan bagi Arab Saudi untuk menjadi negara yang lebih besar, namun seiring juga dengan banyak kecaman terhadapnya. Ingin gantikan posisi sang ayah, inilah kontroversi putra mahkota Arab Saudi MBS dan kasus pembunuhan.
Pemberitaan soal putra mahkota Arab Saudi, Pangeran Muhammad bin Salman kembali membuat heboh. Kali ini dirinya disebut berupaya melakukan upaya pembunuhan kepada seorang mantan perwira tinggi intelijen Arab Saudi. Ditulis AFP, Saad Al-Jabari mengatakan MBS mengirim regu pembunuh ke Kanada, tempat di mana ia diasingkan, yang menyebut MBS hendak melenyapkannya. Dirinya dianggap sebagai ancaman apalagi ia dekat dengan putra mahkota sebelumnya, Pangeran Muhammad bin Nayef, dan disebut tahu rahasia kelam MBS. Ini terungkap dalam gugatan yang diajukan di Pengadilan Federal di Washington, Amerika Serikat. Gugatannya bisa dilakukan di Amerika Serikat karena dikategorikan dalam pengaduan mitra terpercaya pejabat intelijen Amerika Serikat. Namun, belum ada konfirmasi dari pemerintah Arab Saudi. Lalu siapakah MBS sebenarnya atau Muhammad bin Salman? Pemilik nama lengkap Muhammad bin Salman bin Abdul Aziz bin Abdul Rahman bin Faisal bin Turki bin Abdullah bin Muhammad bin Saud ini lahir di Riyadh pada 31 Agustus 1985 silam. Ia adalah putra Raja Salman dari pasangan ketiganya Fahda binti Falah bin Sultan bin Hatlan yang merupakan seorang cucu dari kepala suku Al-Ajman Rakan bin Hitalayan. Pangeran MBS adalah si sulung di antara anak-anak ibunya. Saudara kandungnya adalah Turki bin Salman, mantan ketua kelompok penelitian dan pemasaran Arab Saudi, dan Khalid bin Salman. Setelah mendapat gelar sarjana hukum dari King Saud University, Pangeran MBS menikah dengan Princess Sarah bin Mashhur bin Abdul Aziz Al Saud pada 2008 dan dikaruniai 4 anak, yakni Pangeran Salman bin Muhammad, Pangeran Mashhur bin Muhammad, Princess Fahda binti Muhammad, dan Princess Noura binti Muhammad. Meski baru berusia 34 tahun, ia memegang beberapa posisi penting di Kerajaan Arab Saudi, yakni menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri atau gelar Perdana Menteri dipegang oleh Raja Salman. Pangeran MBS juga memegang posisi Menteri Pertahanan Arab Saudi, menjadi orang termuda yang menjabat posisi itu, dan Ketua Dewan Urusan Ekonomi dan juga Pembangunan. Pada tahun 2017, ia diangkat sebagai putra mahkota setelah Raja Salman memutuskan untuk mengeluarkan Muhammad bin Nayef dari semua posisi, menjadikan Muhammad bin Salman ditunjuk sebagai pewaris tahta kerajaan tersebut. Ayah dari 4 anak ini juga berhasil memimpin beberapa reformasi seperti peraturan yang membatasi kekuasaan polisi agama, penghapusan larangan terhadap pengemudi perempuan pada tahun 2018, dan melemahkan sistem wali laki-laki pada tahun 2019.